Halo, perkenalkan nama saya Richard Lestiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum ke-8 yaitu routing protokol pada mata kuliah praktikum inland. Ya. Di sini routing protokol yang digunakan ini kita pakai static routing dulu ya untuk saat ini. Jadi ini ada topologinya, teorinya juga ada di NetAcad. Ini langkah pengerjaannya. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi standar untuk login SSH, konsol, serta pemberian hostname. Ini seperti biasa. Kita lakukan langsung. Di sini sudah saya buat untuk konfigurasi yang nantinya akan kita gunakan. Di sini udah, yang lain sudah, tinggal router DHCP1. Oke, sudah selesai. Untuk konfigurasi awalnya, kita lanjut lagi. Konfigurasi di switch 0 yang meliputi VLAN untuk memisah ruang server, lab BPKAD, ruang tamil, serta VLAN untuk koneksi ke cloud. Trunking di port yang menuju router DHCP1. IP address untuk masing-masing VLAN dibuat sesuai network address peruntukannya. Oke, kita lakukan konfigurasi di switch 0. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini udah dibikin. Kita buat VLAN 10 untuk di ruang server, kemudian VLAN 20 untuk lab, dan juga VLAN 30 untuk ruang tamu. Nah, di VLAN 10 kita kasih IP sesuai di sini kan ini networknya 192.168.10/24. Kita kasih yang 13 yang untuk lab BPKAD VLAN 20 kita kasih 2.2, ruang tamu kita kasih 3.2. Kemudian untuk yang koneksi ke cloud kita taruh di VLAN 1 aja. Kita kasih di 8.8.8.3 prefix 24 juga. Kemudian untuk yang ke router DHCP1 di trunking kan. Nah, ini interface gigabit 01. Kita no share dulu, kemudian switch port mode trunk. Kemudian ini juga jangan lupa biar bacanya enak. Nah, untuk FA01 sama 2 ini 2. Nah, ini kan FA01 sama 2 yang di ruang server. Kita bikin switch port mode akses dulu, kemudian dimasukkan ke VLAN 10. Juga untuk yang 3 sampai 4 itu masuk ke VLAN 20 yang di lab. Dan FA10 itu masuk ke ruang tamu. Oh, ini VLAN 30 harusnya. Di sini tadi VLAN 30 ini ruang tamu. Oke, sekarang kita copy aja semua. Copy, kita pindah ke sini. Paste. Oke. Sudah berhasil. Kalau kita mau lihat show VLAN brief. Nah, ruang server itu ini, lab itu ini, ruang tamu itu ini. Begitu, kemudian do show interface trunk. Nanti kita lihat aja trunkingnya gimana. Oke, berarti untuk di sini sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3, lakukan konfigurasi di home router wireless 3 sebagai wireless AP dengan SID nama Anda. Ini di sini kita konfigurasi lewat GUI wireless AP. Jangan lupa di save.
wireless, chat, save. Oke, kita koneksikan, coba apakah udah bisa. SSID-nya chat. Oke, berarti sudah bisa ya. Untuk home router wireless 3-nya udah aman. Dan kita lanjut ke nomor 4. Lakukan konfigurasi untuk router DHCP 1 yang meliputi kita membuat DHCP server di router 1, di router DHCP 1, dan juga IP address untuk sub interface yang bersesuaian dengan VLAN dibuat pada switch 0. Oke, kita buat dulu DHCP servernya di sini. Di sini juga sudah saya buatkan untuk konfigurasinya. Kita setting dulu untuk excluded-nya. Yang nggak boleh dipakai itu apa aja. Ini satu-satu, karena satu-satu itu kan apa tadi? Gateway. Buat di gateway di sini nanti 1.3 ini yang dipakai di VLAN. Kemudian ini 1.2 nggak boleh karena di sini itu dipakai buat DNS server, buat server lokal. Dan 21 itu nanti di gateway. Ini 22 karena dipakai di VLAN juga. Ini 32 karena dipakai di VLAN. Oke. Dan kita lanjut lagi, kita buat pool. Kita buat masing-masing poolnya untuk ruang server, BPKAD, dan juga ruang tamu. Networknya kan ini 168.1.0, prefix 24, default gateway-nya ini, DNS-nya adalah di sini. Nah, ini yang berfungsi sebagai DNS kalau kita lihat. Nah, kan, jadi DNS servernya kita masukkan. Itu juga untuk lab BPKAD, yang bedanya di network, default router. DNS-nya sama. Oke, selesai. Kita bikin dulu untuk DNS servernya dan juga excluded address-nya. Nah, itu nanti kita setting sub interface. Paste. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita lanjut lagi untuk setting sub interface. Sub interface ini nanti buat default gateway-nya ya. Pertama kita masuk ke interface gigabit 01 ini. Yang akan dijadikan sub interface kan nanti port ini gigabit 01. Kita hidupkan noshad. Kita pakai kan ini encapsulation.1q. Nah, ini default gateway-nya kita masukkan. Oke. Kita copy lagi, kita masukkan. Paste. Selesai. Kita cepatkan. Sudah selesai. Oke, kita coba cek dulu apakah ini dapat IP. Oke, sudah berhasil. Juga. Oke, berhasil, aman, ready. Oke, berarti sudah aman untuk di sini ya. Di network yang di sini. Sekarang kita berpindah ke router 1. IP address untuk masing-masing interface sesuai perencanaan Anda. IP address untuk sub interface. Sektor A merah, sektor B pink, dan sektor C orange pucat. Oke, sebelumnya kita sekalian kasih IP yang ada di sini antar router ini. Interface G00 IP address 192.168.4.
Oh, salah. Harusnya 41 ini. No shit. Sekarang yang sini. Oke, sudah nyala. Dan kita lanjut lagi untuk setting sub interface dan juga ini perlu. Nah, ini sub interface untuk network yang ada di sini kan. Kenapa ini pakainya kok prefix 16? Sedangkan ini kan prefix 2424. Nah, jadi ini dianggap jadi satu sektor kan. Sektor A merah. Jadi ini dibikin satu network lagi, bukan dibikin sih sebenarnya, ini kayak digabungkan itu. Ini prefix 24, kalau prefix 16 kan ini berarti cakup semua. Ini kalau kita lihat ini kan 10.110, 10.120, 10.130. Berarti anggapannya kan ini di network 10.100 kan. Nah, kalau 10.100 itu berarti kan prefixnya 16. Itu juga untuk yang ini dan yang ini. Dan ini biar kelihatan jelas. Jadi kita naikkan prefixnya ke prefix 16. Begitu. Kita copy. Paste. Oke. Jadi untuk di router 1 sudah selesai untuk pemberian IP. Di interface yang ke sana sudah, ke area kanan sudah diberi, juga yang ke bawah sudah diberi juga. Nah, kita lanjut ke switch 2. Port trunking yang menuju ke router 1, kemudian buat VLAN untuk sektor A, sektor B, sektor C, dan berikan alamat IP address untuk masing-masing VLAN tersebut guna kepentingan. Oke. Kita ke switch 2. Di sini juga sudah saya buat. Pertama kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10 untuk di sektor A yang merah ini. VLAN 20 untuk yang ungu, dan sektor B, sektor C itu VLAN 30. Kita masukkan IP-nya. IP add 10.103, 10.203, 10.303. Prefixnya 16 juga. 16. Switch port mode terang. Nah, kemudian ini jangan lupa dimasukkan ke VLAN-nya. FA05 sampai 7. Ini 567. Kita bikin mode akses dulu, masukkan ke VLAN 10. FA10 sampai 12, kita pakaikan juga mode akses, masukkan ke VLAN 20. Itu juga untuk yang ini, untuk yang VLAN 30. Kita tinggal copy. Biar cepat, kita ke sini. Cisco. Oke. Show VLAN brief. Do show VLAN brief. Ini udah masuk ke sektor ABC. Switch port mode terangnya juga sudah. Coba kita lihat do show interface terang. Nah, ada FA01 yang akan diterang. Sekarang, Nah, sekarang konfigurasi router DHCP 2 sampai 12. Kita berikan IP address. Nah, kan juga ini disuruh setting semua peran. Nah, untuk mendapatkan IP address secara otomatis, maka di router 2 sampai 12 ini kita juga
buat DHCP server seperti DHCP 1 ini. Di sini sudah saya buat semua. Kita copy paste. Oke. Ini tadi sudah saya lakukan semua. Tinggal IP-nya saja. Cisco and Cisco config. Langsung kita cek aja coba di sini. Gagal. Oke, sudah berhasil. Ini saya lihatkan yang di network sini aja, nanti lainnya saya percepat. Cisco dan yang DHCP 4. Oh iya, tadi lupa, belum saya jelaskan. Ini kan kalau di sini interface G001 itu yang ke sana kan. Nah, ini jadi default gateway berarti IP-nya kan. Sedangkan yang G0000 itu yang ngarah ke sini, yang ada di network sini. Kalau tadi kita lihat, ini kan G000, oh ini ya. Ini kan masuk di network 10100 prefix 16. Nah, kenapa kok di sini pakai yang prefix 24? Karena kalau tadi pakai prefix 16 dia akan overlap. Karena kan ini kan masuk kan kalau ke prefix 16, makanya dipakailah prefix 24 supaya nggak overlap. Jadi kalau prefix 16 kan ini kan prefix 24 berarti kan dia di bawahnya kan anggapannya. Berarti yang prefixnya lebih besar dari 16 kalau masih satu network ini kan 10131 berarti kan masih masuk di network 10100 dengan prefix 16. Makanya di sini pakainya prefix 24. Ini kemudian saya kasih poolnya namanya sektor nih A1, A2, A3. Ini networknya berapa. Ini default routernya dan DNS-nya. DNS-nya itu yang di sini tadi. Semua DHCP server DNS-nya pakai sana. Sistem. Oke, yang sini kita percepat aja. Oke, jadi di router 10, 11, dan 12 ini ada beberapa yang berbeda. Nah, kalau di 10 IP-nya ini kan 10331 dengan yang di sini. Yang gateway-nya dari network ini. Kemudian G0 sampai 02 dihidupkan, no shut. Kemudian G00 itu yang sana kan. Nah, G02 ini yang ada network baru untuk komunikasi antar router. Itu juga dengan network di DHCP 11 ada di sini dan tambahan di sini. Juga ada network 12 dan tambahan di sini. Gitu. Sekarang kita cek aja untuk DHCP-nya. Oke, sekarang kita set
ke DHCP semua. Minus HP, save setting. Oke. Default. Coba lagi. Oke, sudah berhasil. Kita ubah ke DHCP otomatis semua. Jadi nggak perlu ngeset manual untuk IP-nya. Oke, udah berhasil semua. Berarti sekarang kita lanjut. Nah, ini kan udah setting semua, sudah lawan koneksi, tes koneksi. Kita coba langsung pakai ini. Ini pasti fail. Ke sini juga fail. Ini padahal di network yang harusnya kan ini kan bisa gitu ya kan sama 10 duanya. Tapi karena di sini ini udah berbeda router dan di router ini dia nggak mengenal network ini. Nah, waktu dia ngeping dia tanya network ini di mana? Nggak tahu karena dia nggak. Dia kan kalau router tahunya cuma yang network di sini sama yang di sininya. Nah, sedangkan di sini aja ini kan udah beda juga networknya tadi. Jadi dia nggak tahu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya static routing. Ini juga, ini dari sini ke sini nggak akan bisa. Oh, bisa yang ini. Oh, ini bisa karena ini kan di satu router semua di sini. Ini kan terhubung di dalam satu router. Jadi dia pasti bisa. Sedangkan kalau ini mau ngeping ke sini, nggak akan bisa. Nah ini networknya udah ini 10.310, ini 192.168. Nggak bisa, jadi kita butuh yang namanya static routing. Tapi di sini kita disuruhnya pakainya SPF, tapi kita pakai dulu yang static routing. Kalau static routing itu, nah kayak gini contohnya. Kita mendaftarkan alamat-alamat mana saja yang ada di topologi tersebut. Dan ini bisa pakai dua cara. Kalau pakai ini, nah ini misalnya di router di DHCP 1 gitu ya. Kita ngeset yang IP route 10.00. Nah, ini pakainya nggak didaftarkan satu, tapi langsung kita ambil yang network besarnya, yang prefix, jadi prefixnya dinaikkan. Ini kalau kita lihat lagi, kita tinjau ulang, ini di dalam satu network 10.000, di mana kalau 10.000 berarti prefixnya 8. Nah, kita mainnya di sana. Nah, misalnya di DHCP 1, kalau mau ke 10.000, kita harus keluar lewat port mana? Nah, ini portnya G00 berarti. Gitu. Kalau di router 1, kalau mau ke 192.168.0.0, keluarnya lewat mana? G001. Berarti begitu. Sekarang kita setting aja. Kita sama di DHCP 1, Cisco and Cisco Connect. Pertama kita setting dulu untuk ini. Berarti dia, ini aku pinggirin dulu. Kalau mau ke 10.000 dia lewatnya G00.
G00. Oke, ini karena ini nggak usah di dulu. Kemudian kalau dia mau ke, kemudian kita juga perlu yang namanya default root, di mana default root ini gunanya nanti untuk alamat-alamat yang nggak dikenali itu nanti dilemparnya ke default root itu. Sebenarnya nggak usah didaftarkan satu-satu gini, pakai default root bisa, cuman akan lebih lama. Ini untuk default root. Kalau default root berarti dia dilempar ke, kalau kita lihat di sini default rootnya di setting kan dilempar ke ini, ke cloud. Jadi juga kita keluarkan lewat G01 biar ke sini. G01. Oke, gitu. Ini untuk contohnya di DHCP1. Dan kalau yang di sini kita bentar. Kalau mau ke 10.000 lewat mana? Nah, ini G0000. Dia default 192.168.00, di prefixnya 16. 0.0 lewat mana? G001. G001. Oke, dan default rootnya G00. Oke, sudah. Kita lanjut ke yang di sini. Kita kopas-kopas aja dari yang di sini. G00. Nah, pertama kan kita daftarkan yang ini dulu, 92.168.00 sama yang default rootnya. Terus kita juga perlu mendaftarkan, ini kan kalau yang ini networknya 10.100, ini 10.200, dan ini 10.300. Jadi kita perlu mendaftarkan itu juga. Nah, ini udah saya buat juga. Nah, jadi kalau yang ada di sini kita perlu mengenalkan juga, oh ini loh 10.200 itu lewat sini, 10.300 itu lewat sini. Karena kan networknya juga sudah berbeda. Ini G000, ini G000. Oke, berarti kita copy dulu. Ini ke sini. Biar nanti kalau dilihat bisa lebih bagus. Kita copy. Ini G00. Copy. Taruh di sini. Cisco and Cisco. Kita paste. Ini juga Cisco and Cisco. Oke. Ini juga G00. G00 semua.
Kalau kita ngecek bisa lihat di sini. Nah, ini udah terdaftar semua kan berarti. Buat yang di sini. Yang agak berbeda adalah di router 10, 11, dan 12. Ini sudah saya buat catatan di sini. Kenapa berbeda? Kalau kita lihat, ini ada koneksi yang ke sini, ada yang koneksi ke sini. Jadi setelah saya coba-coba pakai yang kayak tadi 10.100, 10.200, 10.300, yang di sini kesusahan untuk kalau waktu ngeping tuh susah gitu. Jadi akhirnya setelah saya coba-coba lebih mudah kalau kita daftarkan satu-satu. Jadi tapi yang didaftarkan satu-satu itu maksudnya yang ada di sini. Kalau yang di sini ternyata masih bisa. Ini kan 192, ini 100, 200, 300 itu bisa. Masih aman dengan itu. Tapi ketika dari ini mau ngeping ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu bacanya susah gitu ya. Jadi di sini aku kasih daftarin satu-satu. Ini yang 40 yang di sini, 50, 60 itu yang di sini, 70 yang di sini. Gitu. Yang di DHCP 10. Di ini DHCP 11 ini juga beda. Pada intinya sama kayak gitu juga. Karena dia kesulitan, jadinya tak daftarin satu-satu. Nah kalau yang 12 malah harus didaftarin bener-bener satu-satu, 10, 20, 30, 21, 22. Kalau nggak gitu dia kesusahan mendeteksinya. Jadi biar gampang tak daftarkan satu-satu. Oke, sudah selesai. Kita percepat aja. Nah, nanti kita disuruh uji koneksi antar klien dan melakukan browsing ke internet ini. Kita coba ping dari sini. Ke sini kan pasti berhasil. Sini ke sini dia berhasil enggak? Berhasil. Kalau ini ke sini berhasil enggak? Laptop 3 has no functional port. Oh. Kita belum Ini ke sini. Nah, berhasil. Ini ke sini. Nah, dalam satu network yang 10.100 dia berhasil. Bakal dari sini ke sini. Dan ke 20. Biasanya emang agak lama gini. Nah, sudah berhasil. Dan ini ke sini. Hasil. Sini. Hasil juga. Ini ke sini dulu. Hasil. Ini ke sini.
Coba pakai pin biasa. Ini berapa? Oh, ini DHCP-nya. Ini bisa. Do show run section DHCP 2340 2341. Fail. Coba kita coba ping yang ini dulu deh. Nah, sudah berhasil itu. Berhasil. Berhasil, oke. Kalau ini ke sini coba. Nah, sudah berhasil. Jadi nanti sisa ini DHCP-nya yang tidak mau. Oke, kita coba nanti aja. Kita setting ini. Kita coba bpkad.go.id. Ini agak lama emang kadang ya. Oke, berhasil. Gandhi.com. Ini karena dia pakai default root kadang jadi agak lama juga. Mau lihat di sini statiknya. Nah, cepat kan? Coba kalau ini. Agak lama. Oke, sepertinya di sini saya tahu kenapa nggak mau di interface ini belum dikasih IP to gateway-nya. 10.3.4.1 25.0. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Yes, berhasil, sudah. Sukses. Kita tinggal nunggu lagi untuk yang ini apakah berhasil bisa. Kita cepatkan. Coba kalau yang ini kan ke bpkad.go.id pasti cepat karena servernya ada di sini langsung. Gandhi.com.
ini juga nggak bisa. Oh, dia ngeping ke sananya juga. Oh, satu. Ping 8.8.8. RTO ternyata dari sini ke sini. Coba kita ubah ininya, bisa nggak? Apakah dia pengaruh? Oke, kita coba lagi. Karena tadi default gateway-nya belum bisa. Oke, berhasil. Kita coba lagi. ppkad.go.id. Oke, berhasil. Gani.com. Semoga saja berhasil. Oh, berhasil. Kalau ini ke sini aja berhasil, seharusnya ini ke sini juga berhasil. Cuman memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, kan sukses. Sudah bisa. ppkad.go.id. Gani.com. Oke, sudah bisa. ppkad.go.id. Karena masih awal-awal lama. Gani.com. Gani.com. Coba pakai ini. Oke, bisa. Salah. Ini. Gani.com. Gak bisa. Kalau ini ppkad.go.id. Bisa. Gani.com. Coba kita, sepertinya di sini belum ada default root-nya. Oke. IP root 0 detik 0 detik 0 detik 0 detik 0 detik 0 G 0 0. Ini kan tadi ppkad.go.id. Gani.com. Bisa. Oh, bisa. Karena tadi belum dikasih default root, makanya nggak bisa. Oke, jadi semuanya sudah berhasil untuk menguping dan juga mengakses internet atau web server yang ada di sini. Kalau kemudian kita lihat lagi TK capture. Oh, di angka 7 tadi ini sebelum di
Oke, jadi kalau kita ambil sampel aja ya. Show IP root. Kalau sekarang ini udah tersambung semua 100 itu lewat G00 keluarnya. Nih 102 itu lewat G00 juga ke sini. 110 111 itu kan di gateway yang ada di sini. 1020 prefix 16 1030 192. Nah ini default rootnya. Jadi kalau sebelum dikasih IP root harusnya yang terdaftar cuma yang ada di sini. Begitu setelah tidak, makanya dia bisa nge-ping karena yaitu karena di tabel routingnya sudah terdaftar, sudah ada. Oh kalau mau ke 191.08.00 itu berarti aku harus lewat gate 00 ini gitu. Kalau nggak diketahui dia akan dilempar ke 00.00 ini gitu. Jadi tabel routingnya itu kayak sebagai buku penunjuk gitu ya. Nah ini tadi karena ya belum dikasih routing, static routing, makanya nggak bisa, dia tidak mengenali. Oke, jadi begitu saja untuk praktikum ke-8 kali ini. Kiranya apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.